Pasukan Rusia kepung Donbas dan Kiev, 16.000 tentara Ukraina dijadikan tumbal. Pasca penyerahan diri lebih dari 200 tentara Ukraina di Mariupol, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga disebut telah berhasil mengepung wilayah Donbas. Pengepungan Donbas diyakini mengancam nyawa 16.000 tentara Ukraina yang berada di wilayah tersebut. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari Fox News, kabar pengepungan Donbas disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kiselev. Kiselev yang merupakan pejabat kelompok separatis pro-Rusia menyebut bahwa 16.000 tentara Ukraina yang berada di dekat kota Severodonetsk dan Lysychansk telah terkepung. Sementara itu, sejumlah tentara Ukraina lainnya telah berhasil diamankan di dekat kota Rubizhnoye dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap para prajurit Ukraina yang ditangkap di Rubizhnoye. Didapat sebuah dugaan bahwa ribuan tentara lain di Donbas akan dijadikan tumbal. Sebab menurut Kiselev, mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk mundur keluar dari Donbas. Di sisi lain, para perwira tinggi militer Ukraina justru sudah kabur duluan dari Donbas. Selain dikabarkan telah berhasil mengepung Donbas, militer Rusia juga terus melakukan mobilisasi pasukan di Luhansk. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan rute distribusi pasukan militer Rusia di Ukraina Timur. Tujuannya tak lain adalah untuk merebut kendali penuh atas Donbas. Terkait tuduhan ini, pihak Angkatan Bersenjata Ukraina maupun Kementerian Pertahanan Ukraina sama sekali belum memberikan pernyataan resmi. Kepung pasukan Ukraina di Timur, Rusia lakukan serangan skala penuh dari 3 arah. Pasukan Rusia melakukan serangan skala penuh pada Selasa 24 Mei untuk mengepung pasukan Ukraina di kota kembar yang dibelah sungai di timur Ukraina. Pertempuran yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan Moskow. Tepat 3 bulan setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan Rusia menyerang Ukraina, pihak berwenang di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, membuka kembali layanan kereta, metro, bawah tanah. Tempat ribuan warga sipil berlindung selama berbulan-bulan. Langkah tersebut merupakan bukti keberhasilan militer terbesar Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, mendorong sebagian besar pasukan Rusia keluar dari jangkauan artileri Kharkiv, seperti yang mereka lakukan dari ibu kota Kiev pada Maret lalu. Tapi pertempuran yang menentukan dari fase terakhir perang masih berkecamuk lebih jauh ke selatan, di mana Rusia berusaha untuk merebut wilayah Donbas, yakni Donetsk dan Luhansk, dan menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantong di front utama timur. Sekarang kami mengamati fase paling aktif dari agresi skala penuh yang diluncurkan Rusia terhadap negara kami, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Oleksandr Smotuziaks dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Situasi di front timur sangat sulit karena nasib negara ini mungkin sedang diputuskan di sana sekarang, ujarnya seperti dikutip Reuters. Bagian paling timur dari kantong Donbas yang dikuasai Ukraina, kota Severodonetsk di tepi timur, sungai Siversky, Donetsk dan kembarannya Lysychansk di tepi barat, telah menjadi medan perang penting dengan pasukan Rusia maju dari 3 arah untuk mengepung mereka. Ukraina mengatakan pasukan Rusia sudah secara paksa menduduki sebuah kota kecil di selatan kota yang paling penting, Lysychansk, di kawasan Luhansk Timur pada Jumat 24 Juli. Moskow sementara itu menyatakan pihaknya telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di daerah tersebut. Kejatuhan kota kecil itu, Kharkiv, beserta sejumlah daerah permukiman di sekitarnya membuat Lysychansk berada ujung tanduk penguasaan dari 3 sisi oleh pasukan Rusia yang merangsek maju. Lysychansk adalah kota utama terakhir di Luhansk yang berada di bawah kendali Ukraina. Malangnya mulai hari ini seluruh distrik Kharkiv sudah diduduki, kata pemimpin kota Kharkiv Oleksiy Babchenko melalui siaran televisi. Di sana terjadi sejumlah pertempuran kecil di daerah pinggiran, tapi musuh sudah masuk. Ada bendera merah berkibar di kantor kota, kata seorang juru bicara pemerintah regional kepada Reuters melalui telepon. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Jumat 24 Juni bahwa pihaknya sudah mengepung hingga 2.000 tentara Ukraina, termasuk 80 petempur asing di Kharkiv. Reuters tidak dapat secara independen memastikan kebenaran laporan tersebut. Juru bicara pemerintah regional menolak berkomentar soal pernyataan Kemenhan Rusia itu. Dalam konferensi pers harian pada Jumat 24 Juni, Kemenhan Rusia mengatakan pasukannya sudah sepenuhnya mengendalikan sekelompok unit Ukraina dekat Kharkiv dan Zoloty. Kemenhan mengatakan pasukannya sudah mengepung 4 batalion Ukraina, 1 kelompok artileri dan sebuah detasemen tentara asing bayaran. Setengah dari Zoloty saat ini berada di bawah kendali Rusia, kata Kemenhan. Kementerian tersebut menambahkan bahwa pihaknya melancarkan serangan tanpa henti ke arah pasukan Ukraina yang dikepung di Kharkiv. Ukraina mengatakan pada Jumat pasukannya mundur dari kota kembar Lysychansk, Severodonetsk yang sudah beberapa minggu
terus dibombardir dan mengalami pertempuran di jalan. Pasukan kita harus ditarik dan mundur secara taktis, karena pada dasarnya sudah tidak ada apa-apa yang harus dipertahankan di sana. Tidak ada kota yang tersisa di sana, dan kedua, kita tidak bisa membiarkan mereka terkepung, kata Alexander Musienko, analis militer yang tinggal di Kiev. Lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam kontrak tembak dengan pasukan militer Rusia yang terjadi di desa Nesteryanka, Oblast, Zaporizhia, Rabu 14 September 2022. Seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam laporan yang diikuti Viva Militer dari kantor berita Rusia, TASS, sejumlah pasukan militer Ukraina berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Rusia dari Brigade Senapan Motor ke-503 Divisi Senapan Motor ke-19. Informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Oblast Zaporizhia, Vladimir Rogov. Diungkap Rogov, aksi militer Ukraina berakhir dengan kegagalan. Akibatnya lebih dari 50 tentara Ukraina tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari tanggal 14 September, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha untuk menerobos pertahanan resimen Senapan Motor ke-503 dari Divisi ke-19 dekat pemukim Nesteryanka di wilayah Zaporizhia, ujar Rogov. Upaya menembus pertahanan kami berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami, musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran milisi, Zelensky kehilangan lebih dari 50 tentara, katanya. Lebih lanjut, Rogov juga mengungkap, ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan. Dalam insiden tersebut, selain itu ada 7 orang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia. Senjata bantuannya, Ukraina perbaiki tank dan senjata yang ditinggalkan Rusia untuk hadapi Rusia. Tentara Rusia dengan tanknya saat menyerbu kota Kremina di Luhansk, timur Ukraina. Tank dan kendaraan tempur Rusia yang jatuh ke tangan Ukraina jadi rezeki nabrak. Oleh pihak Ukraina, berbagai persenjataan tersebut diperbaiki dan digunakan kembali untuk melawan Rusia. Berbagai peralatan militer Rusia yang jatuh ke Ukraina tersebut diangkut menggunakan traktor oleh Brigade John Deere. Mulai dari tank hingga sistem artileri self-propellant hingga platform pertahanan udara yang rumit bernilai puluhan juta dolar semuanya diangkut. Dilansir Yahoo News, prediksi awal Barat bahwa Ukraina akan jatuh ke tangan Rusia hanya dalam waktu 3 hari tampaknya tidak terbukti. Dalam pertempuran Kiev baru-baru ini, kendaraan Rusia yang direbut umumnya hanya diberi lapis jet cepat dan dihiasi dengan bendera Ukraina sebelum dikirim kembali untuk melawan pemilik sebelumnya. Tapi sejatinya ada sesuatu yang jauh lebih terorganisir dan sistematis. Karena militer Ukraina telah mendorong sejumlah kendaraan Rusia yang direbut maju ke garis depan perang. Sejak Ukraina merebut kembali hampir semua distrik Kharkiv pada minggu lalu, ada banyak rejeki nomplok dari direbutnya kendaraan Rusia.